Kita lihat, aku pasti akan secantik kakak. Apa ini? Kenapa jadi pucat begini? Aku seperti ingin menangis sampai mati. Kisah Sang Putri Topeng. Dahulu kala, hidup seorang raja bersama ratunya yang mempunyai kecantikan lebih dari wanita manapun di kerajaan. Raja memiliki 2 orang putri. Putri bungsunya sedikit berbeda. Dia memiliki tanda di wajahnya. Kasihan sekali. Dia harus lahir dengan tanda di wajahnya. Itu bukan masalah, sayang. Putri-putri kita masih tetap cantik kok. 18 tahun kemudian. Sang putri telah tiba. Oh, apakah itu Putri Devi? Wah, dia sangat cantik. Wah, Putri Devi cantik ya. Penampilannya Oh, lihat, Iya. Putri Diva. Dia suka sekali sebagai putri kerajaan. Jikan. Penduduk desa terus memuji Putri Devi. Sebaliknya, mereka malah berkata buruk pada Putri Diva. Putri, lihat ini. Kainnya indah bukan? Sangat pas dengan pesona kecantikanmu, Putri. Terima kasih atas pujianmu. Aku terlihat sangat menjijikan, bukan? Kenapa semua orang mengabaikanku? Apa memang benar aku terlihat menjijikan? Namun, Putri apa Devi yang membuat sangat kau sedih? menyayangi adiknya. Kenapa kau kelihatan tertekan seperti itu? Habisnya, kenapa semua orang jijik kepada aku, Kak? Apa karena aku tidak secantik kau? Itu tidak benar, Dik. Kecantikan itu tidak menjadi daya ukur seseorang. Tidak ada seorang pun yang merasa jijik kepadamu. Suatu hari, 2 orang pangeran tampan dari negeri yang jauh datang untuk menemui kedua putri itu. Kedua pangeran itu sudah bersahabat sejak kecil dengan sang putri. Sejak kapan kedua pangeran itu tiba? Tidak, ini tidak bisa. Penampilanku menjijikan. Jika mereka melihatku, mereka akan menertawakanku seperti yang lainnya. Lalu seorang pelayan lewat sambil membawa makanan. Kakak, biarkan aku membantumu. Tidak apa-apa, Tidak Putri. apa-apa, biar aku bantu saja ya, Kak. Oh, terima kasih Putri. Hati-hati Putri. Sang Dengan putri begini, mencoba kedua menjadi pangeran pelayan itu tidak agar akan dia terhindar dari memperhatikanku. pangeran itu. Aduh, sakit. Oh, tidak. Hah? Kau tidak apa-apa? Biar aku bantu, Putri. Hei, itu Putri Diva. Apa kau terluka, Putri? Adik, kau baik-baik saja kan? Aku baik-baik saja, Kak. Bunga-bunga ini cantik sekali. Aku memetik ini khusus untuk kuberikan padamu, Putri. Bunga yang kupetik lebih indah dan istimewa. Terima kasih ya. Kedua pangeran hanya memperhatikan Putri Devi. Putri Mengapa Diva mereka selalu sangat sedih. mengabaikanku dan hanya memperhatikan kakakku? Apa yang sedang kau pikirkan, Tuan Putri? Tidak ada yang menyukaiku. Semua orang jijik padaku karena aku tidak cantik, kan? Yang mulia, aku selalu melihat Putri Devi berdandan setiap hari. Sepertinya kau juga harus mencobanya, Tuan Putri. Benar juga. Siapa tahu aku bisa secantik kakakku. Ayo kita lihat barang spesial apa saja yang dimiliki kakak. Akan aku ambil semuanya. Tapi gimana cara menggunakan semua ini? Kita lihat, aku pasti akan secantik kakak. Hah? Astaga, wajahku jadi pucat seperti ada yang memotong leherku. Lalu terdengar suara samar dari balik jendela. Burung beo, kenapa kau terlihat lebih cantik dari burung lainnya? Kau sangat indah. Apa rahasianya, burung beo? Oh, aku selalu makan bunga kecantikan. Siapapun yang memakannya, dia akan menjadi cantik bagai bunga. Memangnya kau tidak tahu ya? Benarkah? Tapi kau
apa yang mereka katakan itu benar? Aku harus mencobanya. Sejak saat itu sang putri pun mulai memakan bunga bukan makanan. Rasanya tidak enak, Kenapa tidak berhasil? Tidak ada yang berubah dari penampilanku. Masih terlihat sama, malah tampak lebih buruk lagi. Aku ingin berteriak dan menangis sampai mati. Adik, keluarlah. Jangan mengurung diri di kamar. Jika ada yang membuatmu cemas, kau bisa bercerita padaku. Tidak, aku tidak mau bicara denganmu. Kau pergi saja. Jangan datang menemuiku lagi. Aku tidak ingin melihatmu. Sementara itu, di hutan, bagaimana? Apa kau punya kabar baik untukku, Pim? Seperti dugaanmu, rencana kita hampir berhasil. Putri itu sangat bodoh dan terobsesi dengan kecantikan. Dia bahkan memakan semua bunga dan tidak menyisakan satupun. Telinganya benar-benar putih. Cepat lakukan apapun agar dia datang kepadaku. Jangan khawatir, aku akan membawanya besok. Tak cukup waktu lama berbicara dengannya, dia pasti langsung percaya padaku. Bagus, bagus. di istana. Kemana saja kau seharian ini, Kak? Tadi ada orang yang mencarimu di taman. Oh, aku baru saja berjalan-jalan di luar istana, Tuan Putri. Kudengar ada seorang penyihir yang bisa mengabulkan segala sesuatu. Bahkan, dia bisa mengubah wajah menjadi cantik. Juga, dia berhasil mengubah bebek menjadi angsa yang cantik. Dapat mengubah kecantikan, dapat mengubah bebek menjadi angsa yang cantik. Benarkah? Sang putri berpikir di kamarnya. Mengubah bebek menjadi angsa yang cantik. Dia berhasil. Apakah suatu yang menakjubkan itu bisa terjadi? Tak lama sang putri menyelinap keluar untuk mencari sang Gelap penyihir. sekali. Tetapi Kak Pim juga bilang begitu. Menakutkan sekali. Karena obsesinya menjadi cantik, dia melawan ketakutan dan terus berjalan melewati hutan lebat sendirian demi bertemu penyihir itu. Oh, itu dia Putri Diva yang malang. Ada keperluan apa kau datang ke sini? Aku sengaja datang untuk menemuimu. Kemarilah, putri muda. Apa kau bisa membuatku cantik? Jika berhasil, aku akan memberimu uang yang banyak. Kenapa tidak, Tuan Putri? Aku siap mengabulkan keinginanmu itu. Oh, putriku yang malang. Minumlah air ini, Tuan Putri. Dengan begitu, aku akan mendapatkan sesuatu yang kau inginkan. Aku jadi cantik. Oh, terima kasih, Nek. Lama tak kembali ke istana, Putri Diva membuat semua orang khawatir. Aku tidak tahu kemana perginya Putri Diva. Dia menghilang semalaman dan belum kembali. Aku juga khawatir. Kalau begitu, kita harus berpencar. Baiklah, ayo kita cari dia. Bisa jadi sesuatu buruk Benar menimpanya. sekali. Oh, aku sangat khawatir. Sementara di sela Sony kepanikan pasti orang-orang akan di senang istana, melihatku. Putri Diva kembali. Orang pertama yang ingin ditemuinya adalah Pangeran Sony. Kakak, kau sedang mencariku. Hah? Apa yang terjadi? Kenapa kau tampak berbeda? Di mana tanda lahir di wajahmu? Kak Sony, jangan kaget ya. Seharusnya aku mengatakan ini sejak lama. Bahwa sebenarnya aku tertarik kepadamu, Kak. Apa yang kau bicarakan? Aku tidak mengerti. Apa kau sedang sakit? Aku mencintaimu. Tidak. Aku tidak pernah menganggapmu lebih dari adik perempuanku. Karena aku hanya mencintai Putri Devi. Tidak, itu tidak benar. Kau bohong, itu tidak benar. Nenek, apa ada cara agar aku terlihat seperti kakakku? Aku ingin terlihat persis seperti dia.
Ya ada, tapi... Tapi apa? Tolong beritahu aku. Kalian berdua harus menjauh satu sama lain. Jika kalian berdua berdekatan, sihirnya akan memudar. Kau akan kembali ke wujud aslimu. Baiklah, ayo lakukan saja. Sang putri menyetujui perkataan penyihir. Sang penyihir mengubah Putri Diva menjadi Putri Devi. Ini saatnya selagi Putri Devi sedang tidak ada. Hah? Putri Devi? Bukankah tadi kau bilang sedang tidak enak badan dan harus mencari Putri Diva di istana? Kenapa kau ada di sini, Putri? Aku baik-baik saja, Kak. Aku ingin menemuimu lagi. Ayo, kita jalan-jalan ke sana. Baiklah, ayo. Kau cepat sekali berubah pikiran. Kenapa Putri tidak berhenti seperti biasa dan memberikan uang kepada anak-anak itu? Kakak, aku lapar sekali. Tolong beri aku uang agar aku bisa membeli makanan. Ayo kita ke sana, Kak. Ya sudah, ayo. Kak, ayo Kak. Aku ingin membeli kain yang ada di sana. Saat mereka hendak berjalan-jalan, Putri Devi tiba. Kemudian Putri Diva langsung kembali ke wujud aslinya. Tidak. Hah? Apa yang sebenarnya terjadi? Diva, Devi, Kau kenapa? kau siapa? Aku tidak Dan mengerti. kau siapa? Aku pusing. Diva, apa yang terjadi sayang? Sudah cukup, Kakak. Berhentilah berbicara seolah tidak terjadi apa-apa. Sayang, tunggu. Berhenti. Apa yang terjadi? Di hutan, Aku harus mengambil wajah kakakku dan menjadi dirinya untuk selamanya. di rumah penyihir, Nek, aku ingin punya wajah seperti kakakku selamanya. Apakah itu mungkin? ya bisa, tetapi aku perlu persetujuan dari kakakmu. Apa yang harus aku lakukan ya supaya kakak mau menyetujuinya? Jadi kau di sini, aku mencarimu kemana-mana. Kau sedang apa di sini? Sana pulang. Aku tidak ingin melihat wajahmu. Semua orang khawatir padamu. Hentikan. Kau tak perlu pura-pura khawatir padaku. Ayo kita pulang, hutan ini berbahaya. Ayolah sayang, kita tidak boleh membuat orang tua kita khawatir. Jika kau benar-benar mencintaiku, seharusnya kau mau memberikan wajahmu padaku. Sayang, jangan percaya semua yang dikatakan penyihir itu. Pangeran Sony telah menceritakan semuanya padaku. Aku tidak mau pulang jika kau tidak mau bertukar wajah denganku. Baiklah jika memang itu yang kau inginkan. Tapi ketika wajahku berubah menjadi wajahmu dan semua orang masih mencintaiku, apa yang akan kau lakukan? Kita kan belum mencobanya. Aku yakin semua orang akan mencintaiku jika aku cantik. Ritual terakhir untuk menjual jiwa, penampilan dan kecantikan. Sayang, kelak kalau kau punya kecemasan ceritakan padaku saja ya. Iya, Kakak. Silakan tutup mata kalian berdua, putri-putri. Kita akan segera memulainya. Saat yang baik telah tiba. Sang penyihir pun mengeluarkan kemampuan untuk menukar wajah keduanya. Hore, sekarang wajahku jadi wajah kakak. Ya sudah, mulai hari ini kau harus belajar mencintai dirimu sendiri ya. Ayo Kak, sekarang kita kembali ke istana bersama. Kenapa kita tidak memanfaatkan kesempatan ini untuk menukar wajah mereka dengan wajah kita? Pertukaran wajah harus mendapat persetujuan dari orang yang mempunyai wajah itu. Aku harus mendapat kepercayaan dari Putri Diva terlebih dahulu. Lagi pula gadis itu pun juga gampang percaya tanpa berpikir dua kali. Jadi apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Sudah hampir waktunya. Hari di mana aku akan menjadi ratu semakin dekat. Kedua putri kembali ke istana. Kakak Sony, ayo kita jalan-jalan keluar istana. Tidak apa-apa kan, Dik? Putri Devi, Apa kak? Diva, kali ini apa lagi? Kok
Kamu bisa tahu? Aku kan sudah menjadi Kak Devi. Apa kau belum puas? Tidak, tidak begitu. Aku sudah bertemu banyak wanita dan hanya Putri Devi yang bisa meluluhkan hatiku. Itu karena kebaikan Putri Devi. Diva, sekalipun wajahmu secantik bidadari, aku tidak akan mencintaimu. Aku hanya menganggapmu sebagai saudara perempuanku. Adik. Sudah, cukup Devi. Biarkan saja dia berpikir agar dia tahu mana yang benar dan mana yang salah. Di dalam kamar. Walaupun aku terlihat seperti kakak, Pangeran Sony tetap tidak mencintaiku. Kakak Devi benar. Aku sudah membuat masalah baginya. Lebih baik aku mengembalikan semua seperti semula. Aku tidak bisa terus begini. Aku harus bisa menjadi diriku sendiri dan belajar menerima semuanya. Kita tidak bisa memaksakan perasaan seseorang. Cinta adalah pilihan dan tidak bisa dipaksakan. Hah? Itu kakak Pim? Apa yang dia lakukan di hutan yang gelap seperti ini? Aneh sekali. Bagaimana rencana kita sekarang, Pim? Putri Devi memang bodoh. Belum apa-apa, penyamarannya sudah ketahuan. Keberuntungan ada di pihak kita. Benar sekali, keberuntungan ada di pihak ratu masa depan, yaitu kita. Apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Kita harus memisahkan kedua putri itu dan membuat mereka saling benci. Lalu mereka akan saling menyerang. Dan gadis bodoh itu akan setuju untuk bertukar wajah dengan kita. Kau pintar sekali. Itu karena kau sering bergaul dengan orang pintar sepertiku. Hah? Jadi mereka berencana untuk menghancurkan keluarga kerajaan? Aku memang bodoh. Aku membiarkan orang-orang jahat itu mengendalikanku. Aku harus menggagalkannya. Aku harus mencari tahu mantra sihir itu. Apakah kau tidur nyenyak tadi malam, Tuan Putri? Kau tampak lelah. Tentu saja. Putri Devi sedang bermain dengan Pangeran Sony di taman. Apa kau tidak ikut? Kali ini apa yang sedang kau rencanakan? Tapi kalau aku tidak bertindak, dia akan curiga padaku. Biarkan saja mereka bermain. Tapi kalau dia mencariku, jangan kasih tahu. Menyebalkan sekali. Aku muak melihat wajah Pim yang licik. Aku harus segera menemukan mantra itu. Akhirnya. Apa yang kau lakukan di sini? Apa kau Pim? Apa kau mencoba mengubah wajahmu di belakangku, Pim? Pim? Bukan, ini kami. Anak buahmu sudah kami tangkap. Dia sedang menunggumu di penjara. Beraninya kau putri bodoh. Jika kau berani macam-macam padaku, wajahmu akan kembali seperti semula. Tangkap dia dan masukkan ke penjara, biar dia menerima hukumannya. Sudah cukup. Jangan harap kau bisa menipuku lagi. Aku tidak akan tertipu. Dasar penyihir licik. Ayo, ikut. Tidak. Jangan lakukan ini. Tidak. Akulah calon ratu kerajaan. Jangan. Biarkan aku pergi. Kakak, percayalah padaku. Aku akan mengembalikan wajah kita seperti semula. Baiklah sayang, ayo kita lakukan. Singkirkan semua bunga di sekitar kolam ini. Ketika kita menerima kebenaran dan menghargai apa yang kita miliki, semuanya akan menjadi lebih baik. Aku kembali seperti semula. Kau juga, Kak. Kau cantik sekali. Kau juga cantik, sayang. Dan pemikiranmu sudah lebih dewasa. Biarlah semuanya jadi pelajaran berharga bagi kita. Seperti yang kau katakan, Kak. Setiap orang memiliki kecantikannya sendiri. Pada akhirnya, kedua orang jahat itu pun harus membayar semuanya. Dan sekarang, meskipun wajah Putri Diva tidak begitu cantik, dia tetap dicintai oleh banyak orang karena kebaikan dan kemurnian hatinya.